Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa lagi bagi pemirsa Uripe Allah channel. Salam hormat, salam santunku selalu kepada para pemirsa. Semoga kita semua selalu di dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan suasana tahun baru Hijriah ini, yakni jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Untuk menyaksikan, untuk membuktikan la ilaha illallah, untuk membuktikan, untuk menyaksikan la mawjudan illallah. Mari kita kaji bersama-sama. Kebanyakan mayoritas manusia yang beragama Islam, mayoritas Islamnya Islam keturunan. Jadi memang dari nenek moyangnya atau orang tuanya sudah Islam dahulu. Ketimbang dibanding orang-orang yang masuk agama Islam, yang berpindah dari agama selain Islam. Jadi lebih banyak agama Islam ini agama yang keturunan dari orang tuanya sudah memeluk agama Islam. Dan mayoritas kita semua selama ini tidak memfokuskan, tidak mengindahkan iman dahulu. Mayoritas kita mendahulukan syariatnya badan. Anak-anak kita diutus sholat, anak-anak kita diutus ngaji. Kebanyakan yang kita unggul-unggulkan, yang kita istimewakan adalah lagu syariat badannya. Yang mana lagu syariat itu hanyalah sebuah kebudayaan dan rutinitas sehari-hari. Rutinitasnya badaniah.
Dan sangat amat langkahlah kita dididik tentang iman. Dan sangat amat langkahlah kita dididik tentang tauhid. Sangat amat langkah manusia yang bisa mendidik tentang iman dan tauhid. Karena yang terpenting di sisi hawa nafsu selama ini, yang terpenting laku-laku syariat-syariatnya. Yang mana di dalam laku-laku syariat itu kita selama ini mengharapkan suatu pahala-pahala, mengharapkan kemuliaan-kemuliaan, mengharapkan kebanggaan-kebanggaan hati, mengharapkan surga. Menurut logikanya begini, bagaimana mungkin kita mengharap pahala-pahala dari apa yang sudah kita amalkan dan yang kita kerjakan selama ini, yakni melakukan sholat dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tentunya kita berharap suatu pahala yang tidak jelas, pahala yang tidak nampak, pahala yang tidak tahu di mana tempatnya. Selama ini berarti kita beribadah dan kita sholat selama ini hanyalah mengharap suatu angan-angan, mengharap pahala yang hanya ada di angan-angannya saja, tidak nyata, tidak wujud. Logikanya kan demikian. Bagaimana mungkin manusia yang logis mengharap-harap yang tidak logis, yang tidak nyata, yang tidak nampak olehnya? Dan mana mungkin manusia berharap-harap dengan daya upaya dan kepayahannya melakukan ibadah dan sholat hanya mengharap-harapkan yang tidak ada. Kemudian hawa nafsulah yang merasa senang, hawa nafsulah yang merasa puas, hawa nafsulah yang merasa bangga atas ketidaktahuan kita selama ini kepada siapa kita sholat, kepada siapa kita beribadah. Dengan yang angan-angan demikian, hawa nafsu sudah puas, hawa nafsu sudah amat bahagia karena sudah mensesatkan anak cucu Adam kepada hakikat Tuhan yang disembahnya. Jadi meskipun kita tidak kenal Tuhan, meskipun kita tidak tahu Tuhan yang kita sembah, meskipun pahala itu hanya angan-angan belaka, dibohong-bohongi oleh iblis dan setan, setannya yang merasa puas. Setannya lah yang merasa bangga dan bahagia atas segala daya upayanya selama ini menyesatkan anak cucu Adam di dalam pelaksanaan sholat-sholat dan
ibadah-ibadahnya selama ini. Terbukti di dalam ketika kita sholat, terbukti di dalam kita beribadah, kan yang ada di dalamnya bukan yang disembah. Yang ada, yang nampak, yang dihadap di dalamnya bukan Allah. Berarti di dalam sholat dan ibadahnya selama ini bukan menyembah Allah, bukan menghadap Allah, akan tetapi menghadap dan menyembah hawa nafsunya sendiri. Sehingga kroni-kroni dan sekutu-sekutu hawa nafsu ketika saat sholat dan ketika saat ibadah dipanggilnyalah kroni-kroni dan sekutu-sekutu hati yang selama ini dicintainya. Karena di hati kita yang dicintai selain Allah, maka yang datang saat di dalam sholat dan saat di dalam ibadah ya bukan Allah yang disembah, akan tetapi yang dicintai dan dikasihinya lah yang disembah di hatinya. Harta dunia hadir, urusan-urusan dunia hudur di hati. Gemerlapnya dunia hudur di hatinya. Cita-cita atas dunia hudur semua di hati kita. Ketika terdengar suara istri atau suami ketika kita sholat, istri atau suaminya hudur di hatinya, ikut jagongan. Ketika mendengar suara anak, hudur anak di hatinya, ikut jagongan juga. Jadi di dalam sholat dan ibadah kita selama ini hanya jagongan dengan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Apakah begitu yang dimaknai ibadah? Apakah begitu yang dimaknai dengan sholat? Coba kita renungkan bersama. Bagaimana mungkin raga-raga ini kelihatannya sholat? Bagaimana mungkin raga-raga ini kelihatannya ibadah? Namun di dalam masjidnya, namun di dalam raganya, penguasanya, yakni hawa nafsu kita berleha-leha jagongan ria dengan apa yang dicinta-cintainya di hatinya, yakni dengan dunia, yakni dengan cita-cita dunia, yakni dengan kebanggaannya, dengan kemuliaannya. Semuanya di dalamnya hanya main-main saja. Hati kita selama ini tidak sholat. Raga saja yang dipersolatkan. Namun hati mensekutukan Allah dengan hawa nafsu kita dan dengan apa yang kita cinta-cintai di hati kita. Kelihatannya saja casing-casing badaniah kita ini beribadah dan sholat. Namun hati kita meninggalkan casing ini sendiri. Badannya disuruh sholat, badannya disuruh ibadah, namun hati kita meninggalkannya. Ditinggalkannya badan yang sedang sholat, kita tinggalkan jalan-jalan keluar dari badan, jalan-jalan keluar dari masjid, yakni
kita jalan-jalan menuju apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Kita bertemu dunia, bertemu toko, bertemu pasar, kita jalan-jalan di area apa yang selama ini kita cintai di dalam hati kita. Badan dipersolatkan, badan diperibadahkan, badan dizikirkan, tapi hati hengkang dari badan itu sendiri menuju ke urusan dunia. Nah, inilah syariat-syariatnya kelihatannya sholat, syariat-syariatnya kelihatan ibadah, tapi hatinya hengkang dari ibadah dan sholat itu sendiri. Coba kita cek bersama, sahabat. Apakah memang demikian hati kita selama ini? Jangankan Anda, saya pun dulu demikian. Jadi sama. Kita hanya menegakkan ibadah-ibadah sholat hanya sebatas badaniah saja. Demi melanggengkan kebudayaan di area diri kita, yakni kebudayaannya orang-orang Islam. Sholat, puasa, zikiran, haji, sedekah, dan lain-lainnya. Kita hanya mengunggulkan, kita hanya mengutamakan laku-laku badaniah ketimbang laku-laku ruhaniah, ketimbang laku-laku batiniah selama ini. Karena sesungguhnya kita belum beriman kepada Allah. Yang kita imani selama ini, yang kita ikuti selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendirilah yang selama ini yang kita jadikan Tuhan. Karena kemana-mana, karena sedang apa-apa, kita selalu gumantung, bersandar kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini daripada bersandar kepada Allah. Karena selama ini menurut diri kita Allah itu tiada. Allah itu gaib, meskipun yang diajarkan di dalam agama Islam selama ini bahwa yang wujud itu hanya Allah, yang ada itu hanya Allah. Namun praktek hati kita selama ini sebaliknya. Karena beragama kita selama ini, karena kita melaksanakan syariat sholat dan ibadah selama ini hanyalah untuk menutupi, hanyalah untuk menyembunyikan, hanyalah untuk membungkus keateisan, kekufuran, kesyirikan, kepersekutuan hati kita terhadap Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini. Jadi Allahnya itu ditutup. Jadi iman kita kepada hawa nafsu ini kita tutup-tutupi selama ini dengan ibadah-ibadah dan sholat secara dohiriyah saja, secara syariat saja,
untuk menutupi kebobrokan iman hati kita yang selama ini jadi syaitan yang terkutuk, yakni mensekutukan Allah, mentidakwujudkan Allah dengan mewujudkan syaitan yang terkutuk, dengan menghudurkan hati syaitan yang terkutuknya, yakni hawa nafsu kita. Inilah hakikatnya syaitan yang nyata itu. Sesuai firman-Nya Allah, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Jadi jangan terkecoh dibohong-bohongi oleh mayoritas manusia yang katanya setan itu gaib, yang katanya setan itu tidak nyata. Ikutilah Tuhanmu di dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata, yang akan menyesatkan dirimu dari jalan Tuhanmu. Mari kita berpikir, kita mau ikut siapa? Ikut kalamnya hawa nafsu, mayoritas manusia, atau kita mengikuti kalamullah yang memang menyatakan di dalam kalamnya bahwa syaitan itu musuhmu yang nyata. Siapakah gerangan syaitan yang nyata itu? Syaitan yang nyata itu adalah siapakah yang nyata di hatimu? Siapakah yang nyata yang wujud di hati kita selama ini? Kan diri kita sendiri yang nyata di dalam hati kita ini. Kan diri kita sendiri yang hudur di hati kita ini daripada Allah selama ini. Iya tidak? Lah, berarti sesungguhnya kita sebelum kedatangan iman di hati kita, kita masih kufur. Karena jadi syaitan yang terkutuk, syaitan yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Jadi kewujudan Allah tak ada, yang ada hanyalah kewujudan diri manusiaku, kata hawa nafsu. Kehidupan Allah itu tak ada, yang ada hanyalah kehidupan diri manusiaku, kata hawa nafsu. Kekuasaan Allah itu tak ada, yang ada hanyalah kekuasaan diriku di hatiku. Inilah semboyan-semboyan kerajaan-kerajaan dan singgasananya hawa nafsu kita sendiri selama ini, yang sesungguhnya, yang sejatinya belum bertuhan, belum beragama di sisi Allah. Karena selama ini beragamanya dan bertuhannya ala baju-baju saja, ala kulit-kulit saja, ala syariat-syariat saja. Sedang penghuni di dalamnya ingkar kepada Allah, syirik kepada Allah, mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Inilah bukti-bukti bahwa selama ini kita hanya dididik sebatas syariat-syariat saja, sebatas ibadah badaniyah saja. Kita mengindahkan bangunlah,
jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Selama ini kita hanya membangun badan-badan saja. Jiwanya mati, jiwanya tidak dibangun, jiwanya makmum kepada badannya, yang seharusnya jiwa itu adalah imam dari badannya. Ini terbalik, jiwanya mati, jiwanya keras melebihi kerasnya batu, jiwa yang berimam, yang bermakmum kepada raga-raga ini. Jadi jiwanya terbelenggu dan terbudak oleh badan-badannya. Ini kebalik. Yang dibangun hanya raga-raganya saja. Yang dibangun hanyalah ibadah raga-raganya saja. Hatinya buta akan Tuhan yang disembahnya. Hatinya tunduk patuh kepada apa-apa yang dicinta-cintainya, yakni urusan hubbud dunya, kemuliaan dunia, kebanggaan dunia. Jadi apa yang dilakukannya seluruhnya fana, seluruhnya hancur, karena yang dituju, karena yang ada di hatinya hanyalah selain Allah. Maka dari itu, di sesi dan suasana tahun baru Islam ini, tahun baru Hijriyah ini, mari kita bersama-sama belajar sedikit demi sedikit hijrah. Hijrah, pindah dari alam kegelapan, pindah hijrah menuju ke alam yang terang benderang. Inilah hakikat hijrah, yakni berlandaskan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Itulah pokok dasarnya iman. Karena iman kita selama ini tidak beriman kepada Allah. Hanya ungkapan-ungkapan kata yang mabuk saja. Hanya ungkapan kata-kata yang dusta saja. Selama ini kita tidak bertuhan di hati kita, melainkan mentuhani diri kita sendiri dengan hawa nafsunya. Jadi di momen yang indah ini, maka hijrah itu aplikasikan di dalam hati kita agar nyata, agar nampak, agar terwujud apa tujuan kita dihidupkan, apa tujuan kita diadakan di dunia ini. Kita diwujudkan, kita diadakan, dan kita didatangkan ke dunia ini hanyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kucipta jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Yakni tujuan kita ada di sini, tujuan kita hidup di sini hanyalah untuk pulang kepada Allah.
yakni untuk mengabdi kepada Allah. Jadi abdillah, jadi pengabdi Allah, bukan jadi pengabdi hawa nafsu, bukan jadi pengabdi hubbud dunya, bukan menjadi pengabdi urusan-urusan dunia. Jadi yang dinamakan abdi itu kondisinya hati, keadaan hati, apa-apa yang hudur di hati, itulah yang dimaksud abdi. Di dalamnya yang hudur Allah atau selain Allah di hati kita. Bila yang hudur Allah di hati kita, maka kita pas sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, yakni menjadi abdillah. Bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang berkuasa, bila yang berkehendak, bila yang berilmu, bila yang melihat, mendengar dan berkata-kata di dalam hati kita ini sudah nyatanya Allah, maka inilah hamba-hamba yang mengabdi, hamba-hamba yang selamat, hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Inilah iman itu. Namun bila hati kita, di dalam hati kita yang hudur hanyalah hawa nafsu manusia kita sendiri, yang wujud diri kita sendiri, yang hidup diri kita sendiri, yang berkuasa diri kita sendiri, yang punya kehendak daya upaya diri kita sendiri, yang berilmu kita sendiri, yang bisa melihat, mendengar dan bisa berkalam-kalam, semuanya dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri. Yang hudur di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud syaitan yang nyata. Itulah setan yang nyata itu. Nah, nyata bukan? Bukan gaib setan itu. Kata Allah nyata kok. Setan itu gaib kan katanya hawa nafsu. Biar tidak ketahuan. Biar setannya aman. Tidak ketahuan bahwa dirinya setan yang selalu menyesatkan hati kita selama ini. Jadi hawa nafsu menganggap setan itu gaib. Agar apa? Agar tidak tahu bobroknya. Agar tidak tahu bahwa singgasana hawa nafsu inilah musuh-musuhnya Allah. Yakni yang selalu menyimpang jauh. Yang selalu menyesatkan anak cucu Adam ke lembah Jahannam. Jadi Jahannam itu kapan? Apakah besok? Ya Jahannam itu ya sekarang. Sekarang ini kita sudah di dalamnya. Sekarang ini kita setelah jauh dari Allah. Ketika hati jauh dari Allah, pasti masuk di dalam Jahannam. Dan digodok hati kita dengan apa-apa yang kita cintai di hati kita. Cinta dunia, cinta tahta, cinta kemuliaan, cinta kebanggaan, cinta wanita, cinta urusan-urusan dunia. Itulah api-api annar yang tak berasap itu. Jadi sesungguhnya kita selama ini sudah kumpul setan yang terkutuk yang tempatnya di dalam Jahannam. Hati kita terasa panas, hati kita terasa gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang merasa dendam, gampang merasa iri, gampang merasa tidak rela bila orang lain itu lebih senang daripada dirinya. Itulah
api-api yang tidak berasap yang menyiksa jiwa manusia yang mati, jiwa manusia yang jauh dari Tuhannya. Nah, terjadinya kan sekarang karena bahan bakarnya sudah komplit. Bahan bakarnya neraka di sisi Allah itu adalah berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni jiwa yang mati. Jiwa yang mati kesadarannya di dalam iman kepada Tuhannya, karena yang diimani di dalam hatinya yakni setan yang terkutuk, yakni hawa nafsu kita sendiri. Mohon maaf. Memang selama ini di hati kita meyakini bahwa tiada yang wujud di alam semesta ini, tiada yang wujud di alam semesta hati kita sendiri selama ini adalah selain diri kita sendiri. Diri kita sendirilah, hawa nafsu kita sendirilah yang selama ini wujud. Selama ini di hati kita mengakui bahwa yang hidup itu bukan Allah, yang wujud itu bukan Allah, yang berkuasa itu bukan Allah, yang punya kehendak daya upaya itu bukan Allah, yang punya ilmu itu bukan Allah, yang bisa melihat, mendengar dan berkata-kata itu bukan Allah. Tapi hawa nafsu kita sendiri yang selama ini merampas singgah sananya Allah di hati ini. Inilah kenyataan setan yang terkutuk itu. Jadi apa yang kita baca selama ini muspro, tak ada gunanya, karena hati kita tak ada iman. Imannya hanya kata-katanya, imannya hanya ikut-ikutan, sholatnya hanya ikut-ikutan, ibadahnya hanya ikut-ikutan, rukun Islamnya juga hanya ikut-ikutan. Belum jadi mu'allaf di sisi Allah. Mu'allafnya hanya di sisi makhluk. Jadi itulah kenyataan keberadaan singgasana kerajaan setan yang terkutuk itu, yang selama ini menyesatkan hati kita di dalam singgasana hati ini kepada Tuhan pencipta diri manusia kita selama ini. Nyata bukan? Coba buka hati kita. Iqra kitabak ya Muhammad. Bacalah kitabmu. Bacalah dirimu. Kata Nabi Muhammad, saya tidak bisa membaca. Ma'ana biqari. Saya tidak membaca. Dengan apa saya harus membaca?
Terus Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan zat Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Jadi manusia, jadi hawa nafsu selamanya takkan bisa membaca dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri sudah angkuh, sudah sombong, sudah merasa tahu, sudah merasa lebih tahu tentang Tuhan. Sama ini kan hawa nafsu selalu menyesatkan kita kepada Allah. Karena selama ini hawa nafsu pura-pura tahu Tuhan. Padahal setan yang terkutuk ini menyesatkan hati kita kepada Tuhan. Seolah-olah hawa nafsu, seolah-olah kita selama ini sudah sangat amat puas dengan apa yang kita kerjakan. Sudah amat puas dengan solat-solat kita yang tidak ketinggalan di dalam sehari semalam 5 waktu. Seolah-olah kita sudah sangat puas dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Dengan zikir-zikir yang kita lakukan, kita sudah amat puas di dalamnya. Maka hawa nafsu angkuh bila ada peringatan dari Allah, angkuh karena sudah dibelenggu oleh setan yang terkutuk yang selama ini dituhaninya. Jadi bila mendengar tentang babakan ilmu tauhid, mayoritas hawa nafsu ini angkuh, sombong, maka terkadang disesat-sesatkanlah, dikafir-kafirkanlah orang-orang yang mengajarkan ketuhanan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu menyesat-nyesatkan mereka. Hawa nafsu mengkafir-kafirkan mereka. Hawa nafsu memurtad-murtadkan mereka yang sedang mengkaji ilmu tauhid. Karena hawa nafsu sudah penuh sesak dengan kebudayaan-kebudayaan sholat dan ibadah secara badaniah saja, sedang hatinya, sedang jiwanya mati kesadarannya di dalam bertuhan. Jadi memang selayaknya lah orang-orang yang hanya membangun raga ini tidak mau mempelajari babakan jiwa, karena ia sudah melihat bahwa raga-raganya sudah ibadah, raga-raganya sudah sholat, raga-raganya sudah berilmu tinggi, jadi sudah tidak butuh lagi Tuhan. Karena hawa nafsunya lebih ia tuhankan daripada Allah pencipta dirinya. Karena manusia sudah merupai Allah. Karena manusia sudah merasa mampu mendalangi dirinya sendiri daripada didalangi oleh Allah pencipta dirinya. Dan selama ini kita merasa di dalam hati kita lebih wujud, lebih nyata daripada Allah. Betul tidak? Berarti yang jadi Tuhan itu siapa? Allah kah ataukah diri kita selama ini di hati kita?
Nanti kita buktikan yang wujud itu siapa? Diri manusia kitakah atau Allah? La ilaha illallah ataukah la ilaha illa ana? Akulah yang ada. Akulah Tuhan. Ini kata hawa nafsu. Yang tidak bertuhan. Yang hatinya tidak bertauhid. Yang hatinya tidak beriman, melainkan mentuhankan diri hawa nafsunya sendiri di hatinya. Coba yang ada, coba yang hadir, coba yang khudur di hati kita selama ini siapa? Allah kah atau diri kita? Bila diri kita yang hadir, yang khudur, yang nyata, yang hidup, yang wujud di dalam hati kita, berarti selama ini kita sudah mati. Mati kesadarannya, mati di dalam kebertuhanannya, mati di dalam keberagamaannya di sisi Tuhan pencipta dirinya. Inilah yang disebut jiwa yang mati. Jadi menurut Allah kematian itu bukan matinya badan, bro. Jadi yang dianggap mati oleh Allah itu bukan matinya badan. Itu kan kematian anggapan manusia. Bahwa bila ada yang mati itu dianggap yang mati badannya. Karena selama ini manusia menyembah badan-badannya sendiri. Memberhalakan badan-badannya sendiri. Hingga angan-angannya bila ada kematian pasti menjurus badan-badannya lah yang mati. Namun kematian di sisi Allah itu bukan matinya badan. Meskipun badannya masih hidup, tapi yang mati apanya? Yang mati imannya, yang mati jiwanya, yang mati kesadarannya di dalam bertuhankan Allah. Inilah yang disebut kematian itu. Hakikat kematian. Perjalanan-perjalanan manusia. Hakikat kematian itu ya ini. Bukan matinya badan. Itu kematian versi hawa nafsu. Kematian versinya Allah adalah matinya kesadaran di dalam bertuhan yang ada di hati kita selama ini. Bukan Allah sebagai pencipta diri kita, tapi diri kitalah yang menyerupai Allah, yang ngaku-ngaku jadi Allah tapi tidak sadar, sementara Allahnya digoibkan, sementara Allahnya ditiadakan, sementara Allahnya tidak kuasakan sama sekali di dalam aktivitas kita sehari-harinya. Jadi alam kita selama ini bukan alam lillahi ta'ala, bukan alam akhirat. Tetapi yang terjadi di dalam hati kita selama ini masih alam dunia. Masih alam dunia yang fana ini, yang hancur ini. Karena di dalam hati kita yang khudur, yang hadir, yang ada hanyalah diri manusia kita, hawa nafsu kita sendiri yang selama ini kita jadikan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, solat-solat kita sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, seluruh solat kita, seluruh ibadah-ibadah kita, seluruh kegiatan-kegiatan ataupun kebaikan-kebaikan kita, seluruh amal-amal kita, seluruhnya hancur lebur karena pelakunya mati, jiwanya mati,
pasti pulangnya juga kepada kehancuran. Jadi sholat dan ibadah serta seluruh amalnya sudah tidak ada, sudah dibakar habis oleh hawa nafsunya sendiri. Apa buktinya? Loh, diaku-akui itu. Ngaku-ngaku dirinya bisa sholat, ngaku-ngaku dirinya bisa ibadah, ngaku-ngaku dirinya bisa berbuat baik, ngaku-ngaku dirinya bisa bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu semuanya kehancuran karena tidak beribadah kepada Allah, melainkan beribadah menyembah hawa nafsunya sendiri. Nah, dari sinilah terbukalah apakah mungkin kita dapat pahala sementara kita bukan mentuhankan Allah. Selama ini kita hanya mentuhankan hawa nafsu kita sendiri dan mengaku-akui semua amal yang kita kerjakan adalah amal kita sendiri. Mestinya jangan berharap pahala kepada Allah, berharaplah kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi pahalanya sudah dikasih oleh hawa nafsu selama ini. Bukan Allah yang memberi pahala. Apa pahala yang diberikan oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini? Adalah kebanggaan. Adalah merasa mulia. Adalah merasa baik dari orang-orang yang di bawah, yang lebih rendah dari diri kita, laku ibadahnya. Kita merasa sholatnya sudah lengkap, sholat sunat rawatibnya sudah lengkap, tahajudnya sudah lengkap, duhanya sudah lengkap, zikir-zikirnya sudah lengkap, perbuatan baiknya kepada manusia sudah lengkap, rukun-rukun Islam secara badaniah sudah lengkap. Karena itulah hawa nafsu begitu kokohnya kerajaannya. Sehingga buta akan Tuhan pencipta semua apa yang ia kerjakannya. Karena Tuhannya beda. Tuhannya bukan Allah, tapi syaitan yang terkutuk, yang diikutinya, yang diimaminya. Karena kita selama ini bermakmum kepada hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana mungkin kita berharap pahala dari Allah yang selama ini tidak kita jadikan imam di hati kita? Tidak mungkin, sobat. Coba pakai logika kita. Sholat dan beribadah tidak menyembah Allah, kok minta pahala kepada Allah? Kan aneh. Yang merasa ibadah dan yang merasa sholat itu siapa? Mintalah pahala kepadanya, yakni hawa nafsu kita sendiri. Akhirnya hawa nafsu merasa lega setelah melakukan itu semua. Itulah penyesatan hati, itulah kematian jiwa yang tidak bertuhan. Inilah bahayanya bila berislam tapi tidak beriman. Ini bahayanya. Jadi kita berislam selama ini hanyalah kepayahan saja. Dalam hati kita sudah merasa benar. Karena setan yang terkutuk selalu melindungi kita dari Allah. Jadi kita selama ini sudah dibelenggu di dalam anarnya. Sudah dibelenggu di dalam jahannamnya. Sudah jadi golongan mereka.
Jadi mereka, hawa nafsu, setan dan iblis itu tidak rela bila kita harus kembali kepada Allah. Hawa nafsu, setan dan iblis tidak rela bila manusia kita ditiadakan. Jadi hawa nafsu, iblis dan setan itu selalu menggaung-gaungkan di dalam hati kita bahwa kamu itu ada, bro. Lim halim, kamu itu ada. Kamu itu wujud. Kamu itu kuasa. Kamu itu yang punya kehendak. Bukan Allah. Allah itu gaib. Allah itu tiada. Allah itu ora wujud. Masa kamu mau menyembah yang tidak ada, Halim? Sembahlah yang ada. Dialah hawa nafsumu. Astaghfirullahaladzim. Selama ini kita tersesat, sobat. Jangankan Anda, saya pun juga pernah tersesat dari jalan fisabilillah. Maka dari itu, setelah saya ditunjuki oleh jalan Allah, maka saya berbagi kepada Anda semua. Karena ini bukan ilmunya Abdul Halim, karena ini bukan kepunyaan Abdul Halimnya, ini kepunyaan Allah, maka kami berbagi dengan Anda semua untuk berjalan di jalan fisabilillah, pindah dari keadaan hati yang gelap gulita menuju hijrah di tahun baru hijrah ini, hijrah kepada Allah dengan menegakkan bendera iman, la ilaha illallah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Jika ilmu ini ilmu Abdul Halimnya, jika ilmu ini saya anggap milik saya Abdul Halim, maka selamanya ilmu ini tidak akan pernah sampai kepada kalian. Biarlah Abdul Halim sendiri yang paham, karena ini ilmu yang sangat mahal sekali. Lebih baik saya bukukan dan saya jual dengan harga yang sangat amat mahal, karena ilmu ini tidak bisa ditukar meskipun dengan dunia ini diserupakan dengan intan permata yang mahal. Dijadikan intan permata yang mahal sebesar dunia ini tidak akan mampu menebus ilmunya Allah. Saking sangat amat mahalnya iman ini. Itu bila ilmu ini milik Abdul Halimnya, maka saya akan simpan untuk diri saya sendiri. Karena ini ilmu dari Allah yang memahamkan juga Allah, maka kami berbagi kepada Anda semua agar bisa sama-sama berjalan fisabilillah, agar sama-sama pindah dari keadaan hati yang gelap gulita menuju ke dalam keadaan hati yang terang benderang, yang diimami, yang dikuasai, yang dihidupi oleh Allah Tuhan pencipta diri manusianya. Maka dari itu, mari kita buka rahasia-rahasia yang selama ini kita buta akannya. Jadi sesungguhnya rahasia ini hanyalah milik Allah. Tak satu pun manusia bisa
tahu rahasia Allah kecuali Allah. Jadi gempurlah hawa nafsumu dulu di hatimu. Tiadakan kewujudan hawa nafsumu di hatimu dulu. Hancurkan kehidupan dirimu di hatimu dulu. Hancur leburkan kekuasaanmu di dalam hatimu dahulu. Agar nyata kewujudan Tuhanmu. Agar nyata kehidupan Tuhanmu. Agar nyata kekuasaan Tuhanmu di hatimu. Selama ini kita meyakini, mengakidahi di dalam hati kita, mengiktikoti di dalam hati kita loh ya, bahwa kita, bahwa manusia, bahwa makhluk ciptaan ini lebih nyata, lebih wujud daripada Allah. Ini di dalam hati kita. Meskipun kita seolah-olah bila berkata di luar diri kita, bila kita berkata-kata kepada manusia lain, tidak ada wujud kecuali Allah. La ilaha illallah katanya. Tapi di dalam hati kita selama ini, tiada yang wujud kecuali aku manusianya. Allah tidak wujud. Allah tidak nyata. Allah tidak hidup. Allah tidak kuasa atas diriku kecuali diriku sendiri. Iya tidak? Nah, berarti selama ini kita belum beriman kepada Allah. Mari kita tunjukkan apakah memang betul bahwa keyakinan kita, akidah kita selama ini, bahwa diri manusia kita, bahwa syariat itu lebih utama, lebih wujud daripada makrifat, daripada Allah. Mari kita tunjukkan pelan-pelan. Syariat itu apa sih? Menurut mayoritas manusia, syariatnya terbatas babakan ibadah, sholat, ibadah, zikiran, sholawatan, berbuat baik, itu syariat. Terbatas bagi pemahaman mayoritas orang. Akan tetapi yang dimaksud hakikat dari syariat itu sendiri adalah seluruh apa yang kita lihat sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itulah hakikatnya syariat. Jadi kegiatan kita sejak bangun tidur hingga tidur lagi, itulah hakikatnya syariat. Geraknya badan, perjalanan badan, itulah yang disebut syariat. Bukan hanya sholat dan ibadah saja yang disebut syariat. Semua perjalanan badan-badan inilah syariat. Jadi apapun yang kita lihat, coba keliling kita, apapun yang kita pandang, apapun nama-namanya, apapun bentuk-bentuknya, almari, ada gelas, ada kasur, bantal, semuanya apa yang kita lihat inilah juga syariat. Jadi syariat itu wujud, bukan? Apa yang kita lihat di sekeliling kita, di dunia ini, di alam semesta ini, ada bulan, matahari, bintang, galaksi, semua itu masuk di dalam syariat yang bisa kita wujudkan bentuknya. Itulah syariat. Jadi syariat itu luas. Apa yang terwujud di mata kita, di pandangan kita,
itulah yang disebut syariat. Itulah yang kita anggap selama ini lebih wujud daripada Allah. Makhluk-makhluk ciptaannya ini lebih wujud, lebih ada, lebih nampak, lebih hidup daripada yang menciptakannya. Selama ini kan pemahaman kita demikian. Akidah dan iman kita selama ini demikian di dalam hati loh ya. Di dalam hati kita kan mengatakan begitu. Bahwa yang wujud ini hanyalah dunia dan alam semesta yang bisa saya lihat, inilah yang dimaksud syariat. Namun apakah benar syariat-syariat ini wujud? Apakah benar bahwa syariat-syariat ini lebih wujud daripada makrifat? Lebih wujud daripada Sang Pencipta? Selama ini kita mentuhankan syariat ketimbang mentuhankan Pencipta syariat. Kita lebih mengutamakan syariat daripada siapa pencipta adanya syariat itu. Marilah kita buktikan apakah benar syariat-syariat itu ternyata tidak wujud, ternyata tidak hidup, ternyata tidak nampak, ternyata tidak kuasa. Mari kita buktikan. Setelah syariat terbukti buat kita bahwa alam semesta dan apa-apa yang kita pandang itulah syariat, maka syariat itu takkan pernah terwujud, takkan pernah ada, takkan pernah nyata tanpa adanya torekoh. Jadi torekoh di sini, jadi syariat di sini bukan seperti syariat-syariat, ajaran-ajaran syariat. Dan torekoh pun di sini bukan seperti ajaran-ajaran torekoh yang ada di luar sana. Jadi yang kita bahas sekarang ini syariat yang ada di dalam diri kita dan torekoh yang ada di dalam diri kita, yakni di dalam Al-Qadim, Al-Quran Qadim, kitab yang di dalam diri. Jadi syariat-syariat itu takkan pernah terwujud, takkan pernah nyata, takkan pernah ada tanpa adanya torekoh. Jadi torekoh itu apa? Torekoh itu adalah jalan, tali, sambungan jalan untuk mewujudkan syariat-syariat. Semua syariat itu bakal terwujud, bakal ada, bakal nyata jika ada penguasa syariat. Siapa? Torekoh. Jadi torekoh itu apa maksudnya? Torekoh itu adalah jalan untuk mewujudkan, yakni sifat penglihatan atau alam kosong ini. Tanpa penglihatan, tanpa alam kosong ini, maka kita tidak akan bisa mewujudkan syariat. Jadi dengan adanya penglihatan pada mata, jadi dengan adanya sifat pendengaran kepada telinga, dari telinga, maka terwujudlah seluruh syariat-syariat itu. Jadi dengan torekohlah, dengan sifat penglihatan kita lah, maka terwujudlah alam semesta ini. Maka bergebiarlah apa yang kita saksikan. Jadi dengan jalan torekoh ini terwujudlah diri Anda bagi saya.
Dengan jalan toreko ini maka terwujudlah gunung-gunung bagi saya. Dengan jalan toreko inilah terwujudlah hutan-hutan bagi saya. Dengan jalan toreko inilah terwujudlah lautan-lautan bagi saya. Dengan jalan toreko inilah maka terwujudlah alam semesta bagi saya. Dengan jalan toreko inilah maka terwujudlah matahari dan bulan bagi saya. Dengan jalan toreko inilah terwujudlah galaksi-galaksi di ruang angkasa itu bagi saya. Dengan toreko inilah terwujudlah gambaran-gambaran ibadah sholat dan ibadah yang lainnya bagi saya. Dengan jalan toreko inilah terwujudlah apa-apa yang ada di alam semesta ini. Jadi tanpa toreko maka syariat takkan pernah ada. Tanpa sifat penglihatan ini maka apapun tidak akan wujud. Contoh, ketika kita tutup mata kita tiada ruang untuk mewujudkan segala sesuatu. Nah, kan tidak ada tanpa toreko. Penglihatan dari mata menuju apa yang dipandangnya lewat alam kosong. Dengan izin Allah, alam kosong inilah yang dimaksud laisa kamislihi syai'un. Dengan laisa kamislihi syai'un inilah maka terbuktilah, terwujudlah apa-apa yang diwujudkan oleh Allah, yakni ayat-ayat Allah. Manusia diciptakan, manusia diperjalankan hanyalah untuk haulahu linuriyahu min ayatina, sehingga diutus hanya untuk menyaksikan ayat-ayat Allah. Tidak diutus ibadah, tidak diutus apapun, hanya diutus menyaksikan ayat-ayat Allah. Jadi pada intinya untuk menyaksikan Allah, untuk bertuhan kepada Allah. Ini babakan hati, ini babakan jiwa, bukan babakan badaniah. Badaniah berlaku apa saja, badaniah berlaku apapun syariat-syariat yang Anda lakukan, apapun agama Anda. Tapi hati wajib bermakrifat. Hati wajib bertuhankan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Ini yang terpenting, iman yang terpenting daripada Islamnya. Jika imannya sudah teraplikasi, maka Islamnya otomatis jalan sendiri. Kita tidak usah bersyariat, Allah lah yang bersyariat bila sudah iman kepada Allah. Jadi terbuktilah bahwa syariat-syariat itu tidak ada tanpa toreko. Jadi dengan adanya toreko inilah maka syariat-syariat itu ada. Tanpa adanya toreko syariat tidak ada. Nah, lebih wujud mana antara syariat dan toreko sekarang? Coba fikirkan di dalam hati kita. Selama ini angan-angan kita, selama ini akidah dan iman kita selama ini kan hanya merasa yang wujud di alam semesta ini hanyalah syariat. Yang diutamakan, yang paling wujud syariat, karena bisa dilihat oleh hawa nafsu.
Hawa nafsu menutupi siapa sungguhnya yang mengadakan syariat-syariat ini. Hawa nafsu kita menutupi itu. Karena hawa nafsu kita tidak mau hawa nafsu ini ditiadakan. Hawa nafsu ini maunya ada, maunya menjadi Tuhan, maunya mentuhani semua syariat-syariat yang kita lakukan selama ini. Sehingga kita buta dan tersesat kepada Allah sebagai pencipta diri manusia kita. فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, di dalam syariat ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun akan semakin buta. Maka babakan makrifat yang menguasai syariat pun maka semakin buta akan Tuhannya. Dan akan tersesat jalannya dari Tuhan yang menciptakannya. Jadi semua apa yang diamalkan oleh diri kita selama ini semua tersesat karena tidak bertuhan, karena Tuhannya adalah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi dengan torekohlah maka terwujudlah syariat. Tanpa adanya torekoh maka tak akan ada syariat. Nyata bukan? Maaf sambil ngerokok agar tidak ngantuk. Mari kita lanjutkan. Babakan syariat dan toreko semoga bisa dipahami. Jadi adanya toreko itu mewujudkan syariat-syariat yang kita lihat selama ini. Tanpa adanya toreko maka seluruh syariat takkan pernah ada, takkan pernah terwujud. Jadi ini syariat dan toreko babakan hati, babakan jiwa, babakan kaji diri. Bukan babakan yang ada di luar diri. Bila kita kaji syariat butuh berapa puluh tahun, kita bersukaria, kita terbelenggu di dalam syariat saja. Bila toreko yang di luar sana juga sudah untuk mempelajari toreko yang ada di luar diri juga butuh puluhan tahun. Jadi banyaknya tahun sehingga kita tidak sadar, tidak bisa kembali kepada Allah. Karena belajarnya saking lamanya, terbuai dengan hawa nafsunya. Jadi yang kita bahas di sini adalah syariat dan toreko yang ringkes ada di dalam kitab diri setiap manusia. Jadi syariat dan toreko sudah tuntas ya, sudah paham ya. Mari kita lanjutkan kepada hakikatnya. Apakah hakikat itu? Apakah hakikat yang ada di dalam kitab diri ini? Hakikat itu adalah badan manusia kita inilah hakikatnya. Jadi seluruh badan dan panca indera inilah hakikatnya. Tanpa badan ini terlahir ke dunia ini, maka torekoh takkan ada. Apalagi syariat, ya tak akan pernah ada bila kita tidak ada. Jadi torekoh dan syariat itu adalah
bermakmum dengan adanya diri kita. Kitalah yang mengadakan torekoh dan syariat. Bukan syariat yang kita tuhankan. Syariat yang kita utamakan. Syariat yang kita gebu-gebukan. Jadi tanpa adanya diri kita, torekoh dan syariat itu tidak ada. Adanya syariat dan torekoh itu terwujud karena kita ini terwujud. Badan kita ini ada. Dengan badan kita inilah maka muncullah torekoh, sifat penglihatan. Ketika bayi kita terlahir, kira-kira dapat 1 bulan atau 8, mulailah mata ini, mulailah toreko ini terwujud. Bisa melihat ayah, bisa melihat ibu, bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar diri kita. Jadi ketika badan sudah terlahir, maka terlahir pula. Jadi badan ini adalah hakikatnya. Setelah badan terlahir, maka terlahir pula torekohnya, penglihatannya, pendengarannya, perasaannya, pikirannya. Jadi semua itulah torekoh jalannya. Tanpa adanya hakikat, tanpa adanya badan ini, maka torekoh-torekoh itu takkan pernah ada. Apalagi syariat. Jadi adanya torekoh dan syariat, seluruh alam semesta ini hadir, ada wujud karena adanya badan kita, karena adanya hakikat, karena adanya kelahiran kita sebagai bayi yang suci. Jadi sekarang sudah nyata bukan bahwa seluruh syariat, bahwa seluruh toreko tidak akan pernah ada, tidak akan pernah terwujud bila tidak ada diri kita, bila tidak ada badan kita, bila tidak ada hakikat. Jadi alam semesta yang serba sangat amat luasnya ini makmumnya kepada hakikat, makmumnya kepada badan-badan kita ini. Bila badan-badan kita ini tidak terlahir, maka semuanya tidak ada. Alam semesta tidak ada. Kita tidak bisa menyaksikan apa-apa. Kita tidak bisa menyaksikan gunung, lautan, matahari. Kita tidak bisa pernah beribadah, sholat, tahajud, duha, dan apapun itu. Tidak ada semua tanpa adanya hakikat, yakni badan kita. Jadi badan inilah hakikatnya, hakikat itu. Jadi kalau belajar hakikat di luar diri sangat amat lamanya. Butuh puluhan tahun, butuh tenaga, butuh biaya yang tak sedikit. Tapi selama manusia belajar syariat toreko hakikat yang ada di luar dirinya, maka akan tersesat dari Tuhannya. Karena manusia masih gemar menjadi Tuhannya di dalamnya. Masih merasa yang ngerjakan syariat toreko dan hakikat masih pengakuan.
Tanpa badan kita ini apakah ada sholat? Tanpa badan kita ini apakah ada ibadah? Tanpa badan kita ini apakah ada perbuatan baik dan buruk? Tanpa badan kita ini apakah ada alam semesta ini? Jadi seluruh alam semesta ini sudah masuk, sudah dirangkum, sudah ada di dalam diri kita. Karena filmnya alam semesta ini ada pada diri kita. Bila tak ada filmnya, maka biskop gebiarnya alam semesta ini tidak ada. Sebenarnya alam semesta ini tidak ada tanpa filmnya, tanpa hidup. Biskop itu tidak bisa memancar, tidak bisa main, tidak bisa terlihat tanpa ada filmnya. Jadi filmnya adalah diri kita, badan kita ini yang bisa menyaksikan biskop yang ada di luar diri kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sudah paham antara syariat, toreko, hakikat yang sebenarnya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia, syariatnya di luar, torekohnya di luar, hakikatnya di luar, yang terbelenggu dengan pelajaran-pelajaran yang begitu sangat amat panjangnya, butuh puluhan tahun untuk memahami syariat yang di luar itu. Inilah jalan kilat, inilah jalan tol, inilah wat siratal mustaqim itu. Jadi bila manusia tidak masuk ke dalam dirinya, maka sia-sialah apa yang dikerjakannya selama ini. Karena pada hakikatnya seluruh manusia diciptakan hanyalah endingnya, the end-nya ada, tujuannya hanyalah mati, hanyalah kembali kepada Tuhannya. Maka jelaslah apa yang dikatakan syariat itu, torekoh itu, dan hakikat itu. Sudah paham? Nah, kita berlanjut pulang rojiun kepada ma'rifatnya. Jadi awaluddin ma'rifatullah. Yang awal itu ya hanya Allah. Yang wujud itu ya hanya Allah. Yang hidup itu ya hanya Allah. Yang kuasa itu ya hanya Allah. Yang berilmu itu ya hanya Allah. Yang melihat itu ya hanya Allah. Yang mendengar itu ya hanya Allah. Yang bisa berkalam-kalam itu ya hanya Allah. Siapakah makrifat itu sebenarnya? Makrifat itu sebenarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi, mencukupi, mengurusi seluruh makhluk-makhluk ciptaan-ciptaannya. Jadi terciptanya hakikatnya ini, jadi terciptanya badan-badan ini
adalah dari Allah, dari hidup. Jadi cikal bakalnya hakikat ini, cikal bakal kejadian badan ini adalah Allah lah yang mencipta, Allah lah yang melahirkan, Allah lah yang menghidupi, Allah lah yang memproses dari cikal bakal badan ini, cikal bakal hakikat ini, yakni dari tanah. Dari tanah yang mati diproseslah oleh Allah, diciptalah oleh Allah, dihidupilah oleh Allah, sehingga diperjalankannya tanah yang mati ini dengan hidupnya, dengan Allah, dengan hayatullah. Karena tanah tidak punya hidup, maka Allah lah yang menghidupi. Sehingga diperjalankan dengan kasih sayangnya, dengan penjagaannya, dengan pemeliharaannya, dengan kasih sayangnya, sehingga terproseslah perjalanan dari tanah itu menjadi tumbuh-tumbuhan. Setelah menjadi tumbuh-tumbuhan, diperjalankan lagi, berkembanglah tumbuh-tumbuhan itu, menghasilkan buah-buahan, sayuran, dan padi, sehingga dimakan oleh hidup yang ada pada calon kedua orang tua kita. Jadi hidup itu tak butuh makan, Allah itu tak butuh makan. Yang butuh makan adalah makhluknya, yang butuh makan adalah yang diciptakannya. Maka Allah dengan kasih sayangnya menyuapinya. Bukan untuk Allah makanan itu dan minuman itu, hanya untuk makhluk yang diciptakannya makanan dan minuman itu, sehingga bisa berkembang biak. Setelah dimakan oleh kedua orang tua, maka Allah yang memproses di dalamnya dengan kuasanya. Bukan manusianya yang bisa menciptakan sperma dan sel telur. Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang mengurusinya, sehingga bertemulah kedua orang tua kita, sehingga berubah menjadi gumpalan darah. Setelah gumpalan darah menjadi gumpalan daging, dan di dalam gumpalan daging itulah ditegaskan kembali, kutiupkan rohku, bukan rohnya manusia, bukan ila arwahi, bukan. Roh itu tunggal, roh itu esa, yakni ruhullah. Kalau kita berdoa ila arwahi, ila arwahi, ila arwahi, kalau ayatnya ku hidupkan roh-rohnya manusia, padahal ayatnya ku tiupkan ruhku. Ruh itu Allah. Jadi ditegaskan lagi bahwa yang menghidupi, yang menciptakan kejadian cikal bakal gumpalan daging ini sejak dari tanah, yaitu ya ruhullah itu. Bukan saat jadi gumpalan daging saja, sejak dari tanah sudah ditiupkan, kutiupkan rohku, itu mutasabihatnya, itu rahasianya. Bila tidak ditiupkan ruhullah ketika saat jadi tanah, apakah bisa berproses menjadi sampai gumpalan daging? Coba difikirkan, coba dihayati, coba ditafakuri. Jadi awalnya sebelum ada gumpalan daging kan ada gumpalan darah, ada
sperma, ada makanan, ada tumbuhan, dan ada tanah. Jadi kutiupkan rohku itu sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Jadi di saat gumpalan daging itu bukan awalnya, itu hanya pengingat saja, diingatkan kembali oleh Allah bahwa hidup ini Allah, bukan hidupnya makhluk. Jadi makrifat menciptakan hakikat, Allah menciptakan makhluknya. Jadi setelah menjadi gumpalan daging, menjadi janin, hingga terlahirlah diri manusia kita yang masih suci, bersih dari diri manusia kita yang mengaku-ngaku sebagai hidup dan badan di dalamnya. Jadi inilah cikal bakal terciptanya hakikat itu. Nah, sekarang kita sudah nampak, mata hati kita sudah melihat, mata hati kita sudah menyaksikan dengan nyata siapakah yang berhak wujud itu. Syariatkah, torekohkah, hakikatkah, atau makrifat yang lebih wujud? Jadi tanpa Allah, apakah terwujud badan? Jadi tanpa wujudnya Allah, apakah terwujud badan-badan ini? Tanpa wujudnya Allah, apakah terwujud torekoh-torekoh yang ada di badan ini? Dan apakah tanpa wujudnya Allah, terwujud alam semesta syariat ini? Nah, jadi inilah kenyataannya, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Jadi inilah kenyataannya, la mawjudan illallah. Jadi terwujudnya syariat, torekoh, dan hakikat hanya berpulang kepada wujudullah. Inilah tempat kita kembali. Jadi awalnya dari Allah, pulang kepada Allah. Dari asalnya tiada, goib, kembali kepada ketiadaan dan kegoiban yang nyata, yang wujud di dalam hakikat, yang wujud di dalam yang wujud di dalam makrifat, dan yang wujud di dalam hakikat, serta yang wujud di dalam toreko, dan yang wujud di dalam syariat itu ya hidup ini sendiri, ya Allah sendiri. Inilah iman yang dibawa para nabi dan iman yang dibawa oleh para rasul serta aulia Allah. Inilah kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima syariat perintah salat. Jadi bila hati sudah beriman yang demikian, pasti bisa menjalankan seluruh rukun Islam. Syahadat bisa dilakukan, salat bisa dilakukan, zakat bisa dilakukan, puasa bisa dilakukan, haji bisa dilakukan secara otomatis bila jiwa ini sudah beriman kepada Allah yang sedemikian. Jadi imannya iman yang original, Islamnya yang original, persis yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babakan syariat badannya yang lain silakan diikuti, akan tetapi jangan mengindahkan, jangan melupakan syariat
toriko, hakikat dan makrifat yang ada di dalam diri. Jangan indahkan wujudullah, jangan indahkan hayatullah, jangan indahkan kekuasaan Allah atas apa yang kita lakukan. Jadi yang terpenting kondisi hatinya untuk mengaplikasikan syariat-syariat yang ada. Sehingga bila hati sudah kondisi seperti ini, imannya yang seperti ini, pasti pas dengan syariatullah yang dibawa Allah lewat Rasulullah, yakni di dalam niatan ibadah dan sholat selalu lillahi ta'ala. Karena sudah iman kepada Allah, pasti sudah bisa lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud Islam yang selama ini kita anut. Jangan Islam itu Islam hawa nafsu. Islamlah di sisi Allah, seperti yang dibawa oleh para nabi dan para rasul serta aulia Allah. Karena aulia Allah itu ya pewaris para nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keterangan-keterangan tentang jadidul iman ini memperbarui iman, berhijrah dari iman yang gelap, yakni beriman kepada hawa nafsu kita sendiri, yakni beriman kepada iblis dan setan yang selama ini kita tuhankan, berpindah, berhijrah kepada Allah yang berhak disembah. Maksudnya apa hijrahnya itu? Dari alam ada. Selama ini kan kita yang merasa ada, berhijrah kepada meleburkan diri, maksudnya kembali kepada asalnya yang dari tidak ada menjadi tidak ada, kembali ketiadaan manusianya yang wujud hanya Allah. Jadi bukan manusia, jadi Allah, seperti waktu hawa nafsu itu. Jadi yang dimaksud adalah manusia kembali ke alam ketiadaan. Jadi sudah tidak ada manusianya, yang ada hanya Allah saja. Jadi inilah pelajaran yang singkat tentang syariat, toreko, hakikat dan makrifat, agar nyata di hati kita la mawjudan illallah, yang wujud hanya Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa roji'un dengan rela dan ridho kepada Allah, sehingga kita bisa husnul khotimah sebelum kedatangan ajal. Jadi bila di dunia ini buta mata hatinya, maka saat ajal pun buta. Ketakutan, kesakitan dengan azab yang sangat amat dahsyat sakitnya. Maka dari itu, maka fi hadil a'ma, ketika di dunia ini kita sudah beriman kepada Allah, sudah husnul khotimah kepada Allah, sudah pulang kepada Allah, maka di akhirat pun semakin selamat. Maksudnya apapun yang diperjalankan badan ini selalu berpancar kepada hablum minallah, talinya Allah, sudah gumantung, sudah bersandar, hanya Allah lah penguasa badan-badan manusia ini. Karena badan-badan manusia ini adalah wakil-wakilnya Allah, khalifatullah, wali-walinya Allah. Akan tetapi anehnya selama ini mayoritas manusia tidak berwalikan Allah, kecuali berwalikan kepada hawa nafsunya sendiri. Inilah tanda hati yang ul khotimah, hati yang
buta, maka di akhirat pun semakin buta sehingga disiksa di dalam neraka jahanam, yakni api-api yang dicintainya di dalam hatinya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hati kita selalu selamat menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.